Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Naga Jaya Hidrolik, channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi video kepada teman-teman semua tentang sebuah perangkat hidrolik, yaitu silinder hidrolik untuk kabin truk, utamanya kabin truk Quester ya. Di sini coba kita lihat dulu spesifikasi ataupun perangkat-perangkat yang ada di unit ini. Ini adalah port untuk tekanan dari pompa, dan kita lihat di sini fokus kita kali ini adalah untuk perbaikan seal di bagian rod yang mengalami kebocoran. Nah, di sini nampak ciri-cirinya sudah ada oli ya. Kita akan mengganti sealnya. Oke, ikutin teman-teman cara mengerjakan ataupun memperbaiki ini. Pertama kita mencongkel bagian wiper di sini, dan di bagian dalam sini ada semacam pin kawat ya. Ini harus kita lepaskan untuk mengeluarkan gland dan rod piston ini. Nah, tips yang mudah untuk mencongkel pin ataupun kawat pengikat di sini adalah dengan mendorong ke dalam sedikit gland di sini ya. Baru kita copot as rodnya ini dengan cara menarik ke bagian luar seperti ini. Ini glandnya. Dan memang secara umum untuk hidrolik kabin truk menggunakan metode seperti ini ya, cara mencopot rod pistonnya. Nah, ini dia piston rodnya. Nah, setelah rodnya kita copot, ini dia glandnya, tempat sealnya ya. Ini kita buka dulu. Dia metodenya sama seperti Volvo, Scania dan lain-lain ya. Teman-teman masih menggunakan model penutup kawat seperti ini, ring kawat. Ini harus kita buka untuk mencopot pistonnya ini. Nah, ini dia menggunakan kawat keras ya. Ini cukup menggunakan tang snap ring juga bisa. Kemudian ini kita copot. Nah, untuk silinder kabin truk ini teman-teman menggunakan ada kurang lebih 5 part seal ya. Ini seal pistonnya. Ini dia, ada kawat lagi di sini. Ini juga harus kita copot. Nah, untuk mencopot ring kawatnya ini cukup menggunakan snap ring ya. Kita angkat dari nutnya, kemudian kita dorong seperti ini. Ya, ini fungsinya adalah untuk menahan glandnya agar tidak melewati sampai ke piston rodnya ya. Ini cukup kita tarik saja. Nah, ini dia. Ini memang cukup keras ya. Dan kemudian setelah itu copot. Nah, ini bisa langsung kita cabut glandnya ya. Di dalam sini ada seal rodnya ya. Ini yang mau kita ganti. Dan ini juga ada seal lain atau o-ring di sini. Ini masih bagus, tapi kalau udah rusak bisa kita ganti juga. Nah, di sini juga ada o-ring juga ya. Nih, cuma ini jarang rusak ya teman-teman. Ini asnya kita coba cek juga. Mungkin itu yang penyebabnya seal rodnya gampang rusak ya, kalau memang rusak as rodnya. Nah, ini adalah bagian wiper ya. Nah, seperti yang kita sebutkan di awal teman-teman, fokus kita tadi untuk alat ini adalah untuk memperbaiki rod piston yang mengalami kebocoran dari indikasi oli yang ada di bagian ujung piston rod daripada silinder ini ya. Nah, kita lihat ini adalah seal utama ya, atau rod sealnya. Ini sebelum kita pasang kita bersihkan dulu nanti. Nah, ini ada beberapa seal, di sini ada o-ring juga. Nah, ini dia seal as rodnya. Untuk ukurannya ini, untuk lebih jelasnya kita coba masukkan ya. Kalau udah bisa pas kita masukkan di as rod ini, berarti ukuran ID nya udah tepat ya. Nah, sedangkan untuk OD nya atau ukuran luarnya bisa kita langsung masukkan ke sini. Kita lihat di sini nih, jangan sampai terbalik juga ya. Nah, ini dia ukurannya sudah pas. Dan tentunya setelah kita bersihkan ya. Nah, ini dia seal pistonnya, kita lihat kalau masih bagus tidak perlu diganti. Tapi kalau untuk mengganti ini adalah menggunakan seal GSF ya. Ini perlu menggunakan alat khusus untuk memasukkan ini ya ke sini ya.
Dia biasanya twistor seal namanya ya. Ini masih bagus, tidak perlu kita ganti karena ini juga jarang rusak ya. Yang paling sering rusak adalah seal rod asnya tadi ya. Oke. Kemudian setelah kita masukkan tadi seal rod asnya, kita akan masukkan dulu ke bagian as rod ini ya, glandnya tadi ya. Caranya, nah ini jangan terbalik juga nih. Sudah ada kelihatan ya. Di sini ada kawat, kita masukkan dulu di bagian ujung nanti itu. Kemudian gland ini kita masukkan seperti ini. Dan kemudian, nah ini ada lagi satu kawat ini. Di sini untuk kita masukkan di nut ini ya. Di sini. Selanjutnya setelah terpasang semua part-part yang ada di rod piston ini, yang ada di rodnya ini, kita akan langsung memasukkan ke bagian silinder ya. Nah, secara umum teman-teman, seal rod piston atau seal rod yang ada di gland ini sering mengalami kebocoran, bukan karena as rodnya yang rusak saja ya, tapi mungkin karena pemakaian, karena locknya masih mengunci tetapi pompanya sudah kita operasikan sehingga dia merusak seal as rodnya ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Kita harus memastikan bahwa lock yang ada di kabinnya berfungsi dengan benar ya. Nah, kita coba perhatikan silinder ini ada rongga di sini. Ini juga ada fungsinya ya, agar ketika dia sudah turun minim maksimal, jadi dia tidak terus bertekanan di pompanya ya. Ini di dalam sini juga ada semacam kontrol valve ya di dalam silindernya ini, di dalam sana. Oke, kemudian langsung saja kita masukkan. Seperti ini caranya untuk memasukkan as rodnya ini. Kemudian kita lihat, kita dorong glandnya ini, bisa menggunakan alat bantu untuk mendorong ke dalam. Ini gampang saja sebenarnya ya. Ini adalah kawat ring pengunci glandnya di bagian atas ini ya. Nah, kita harus memastikan ring ini tepat pada dudukannya ya. Kita dorong saja sama ketika kita membukanya tadi ya, dari dalam nutnya ini. Kemudian ini kita terakhir memasukkan ataupun memasangkan wipernya ini ya. Cukup kita ketok seperti ini. Nah, sebelum kita memasangkan di kabin truk twister ini, ada baiknya kita tes dulu atau kita turunkan dulu tadi yang rod piston ini masih naik, dan ini bisa kita buka dulu untuk mengetahui apakah nanti di bagian seal rodnya mengalami kebocoran. Seal yang kita ganti tadi, kita pompa saja seperti ini menggunakan pompanya, pompa manualnya ya. Ini dia sudah turun, dan untuk memastikan ini bocor atau enggak, kita harus berikan tekanan nanti ya di frame pengetesan. Namun sebelumnya kita isi dulu bagian tabung ini melalui retractnya ini ya, agar berfungsi juga katup-katup yang ada di dalamnya ya, sebelum kita memasang ke kabin truknya. Nah, ini dia sudah turun. Kita coba turunkan sampai habis ya. Nah, ini dia, kita bisa melihat kalau memang bocor biasanya langsung kelihatan ya, walaupun tanpa tekanan ataupun terpasang di kabin. Namun ini tetap kita pastikan untuk bertekanan di frame pengetesan di sini ya. Kita pasangkan selang ataupun hostnya di bagian port yang bagian bawah ya, untuk port retract atau turun. Nah, untuk silinder kabin di mobil truk hampir sama ya teman-teman ya, menggunakan silinder seperti ini dengan ukuran dan panjang yang tidak jauh berbeda ya, baik di Volvo, di Scania ataupun Quester ya. Namun ini kelihatan lebih panjang ya dari yang digunakan di Volvo ataupun Scania. Nah, ini panjangnya kurang lebih 80 cm ya. Nah, ini bisa kita lihat portnya di sini.
Di sini ada 3 port ya, port retract dan extend dan juga lock ya. Sekarang kita lakukan pengetesan untuk memberikan tekanan di unit silinder ini dengan menempatkan di frame pengetesan seperti ini. Lalu kita sambungkan ke pompa. Kita akan melihat ini kurang lebih sama seperti di kabin truk ya. Kita akan mengoperasikan pompanya sini untuk memberikan tekanan di bagian retractnya ya. Nanti kita bisa perhatikan apakah bocor, kita bisa melihat di sini. Setelah kita berikan tekanan dan tidak bocor, kurang lebihnya sudah berfungsi normal ya. Baru nanti kita turunkan kembali dan kita tutup bagian wipernya ini ya. Nah, coba kita perhatikan di sini sudah bertekanan di pompa. Nah, ini dia pompanya ya. Kita coba aja dengan tekanan yang sama seperti di kabin truknya ya. Ini dia sudah bertekanan, tidak bocor. Kemudian kita akan melepaskan dari frame pengetesan ini. Nah, seperti itu teman-teman untuk perbaikan seal silinder kabin truk Quester ya. Baik teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin semangat lagi kita membagikan video hidrolik kepada Anda. Terima kasih.